Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Indriati, saya dari kelas 4 A Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pemilihan dan penyiapan bahan. Yang pertama adalah pemilihan bahan. Kita bisa melakukan identifikasi, yaitu mengidentifikasi spesies. Hal ini penting jika kita terdapat kesalahan saat penentuan spesies, maka tujuan atau target dari penelitian tidak bisa tercapai. Yang kedua, kita bisa melakukan seleksi, yaitu seleksi spesies, seleksi usia, bagian tubuh, lokasi, dan musim. Yang kedua yaitu penyiapan bahan. Kita dapat memperoleh sumber bahan baku dari biota yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah. Kemudian kita bisa memperoleh juga dari hasil budidaya. Adapun tahapan memperoleh simplisia, yang pertama pengumpulan bahan, yang kedua kita melakukan sortasi basah untuk memisahkan cemaran, kotoran, dan bahan asing dari bahan simplisia. Yang ketiga kita bisa melakukan pencucian, ini dilakukan dengan air bersih dan mengalir. Yang keempat kita bisa melakukan perajangan. Perajangan dilakukan untuk memudahkan proses pengaringan, penggilingan, dan pengempakan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua yang merupakan lanjutan dari materi yang pertama tadi, yaitu pemilihan dan penyiapan bahan. Langkah selanjutnya adalah pengaringan. Kita bisa mengeringkan bahan atau simplisia di bawah sinar matahari langsung, kering angin, menggunakan oven, menggunakan microwave, menggunakan freeze dry. Langkah selanjutnya yaitu pengecilan ukuran, bisa menggunakan gunting, pisau, alat penggiling, dan blender. Kemudian kita melakukan garbling atau sortasi kering. Ini gunanya untuk memisahkan benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan atau pengotor lain. Yang kemudian yaitu pemeriksaan mutu. Analisa kandungan air dan sudut pengeringan, lalu memeriksa kadar abu, kadar serat. Kemudian packaging atau pengepakan. Pada packaging dicantum label simplisia meliputi nama simplisia, asal, waktu panen, nama kolektor, dan kandungan senyawa aktifnya. Dan yang terakhir adalah penyimpanan. Gudang penyimpanan harus tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan tahan rayap. Hal ini untuk menjaga dari kerusakan karena cahaya, oksigen, udara, reaksi kimia internal, dehidrasi, serangga, serta pengotor lainnya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu ekstraksi bahan alam. Apa sih ekstraksi itu? Jadi, ekstraksi secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. Berikut adalah metode ekstraksi bahan alam. Yang pertama adalah maserasi. Tahapannya meliputi perendaman, pengadukan, penyaringan, pengulangan. Gambar di samping merupakan contoh maserasi, yaitu perendaman. Kemudian perkolasi, tahapannya yaitu packing, pengaliran, dan pelarut. Bisa dilihat dari gambar yang di samping. Yang ketiga yaitu ekstraksi dengan reflux. Tahapannya meliputi perendaman, pemanasan, penyaringan. Selanjutnya yaitu ekstraksi dengan sokletasi. Tahapannya meliputi packing, pemanasan, dan pelarut. Selanjutnya yaitu ekstraksi dengan ultrasonikasi. Tahapannya meliputi perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, pengulangan. Gambar di samping merupakan contoh ekstraksi dengan ultrasonikasi. Selanjutnya adalah ekstraksi dengan microwave. Tahapannya sama seperti dengan ekstraksi dengan ultrasonikasi tadi, yaitu perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, dan pengulangan. Yang terakhir yaitu ekstraksi dengan tekanan. Tahapannya meliputi perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, pengulangan. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.